Oke. Your team is picking. Untuk menjaga jarak ya menggunakan meteor showernya cukup banget sih. Untuk Roger. mencicil-cicil juga pop-pop pelan-pelan. Apakah Roger juga akan turun di game kali ini? Roger appropriate sih, layak-layak aja sih untuk dipakai di sini dengan Lycan Pounce bisa mengejar seorang Bruno dengan imunitas sepersekian frame sebenarnya ada imunitas di mana Roger nggak bisa nerima damage saat menggunakan Lycan Pounce dan itu loncatnya lumayan jauh. Kalau seenggaknya udah nge-lock satu hero aja. Dan ini oke banget untuk lawan Bruno Ya, yang tapi suka sliding-slidingan. dalam data kita nggak pernah lihat Mocha pakai Roger. Ini yang akan menjadi suatu hal yang menarik. Mereka berani keluar dari zona nyaman mereka. Dan sekarang akan ngelok ke arah Esmeralda pula. Red Bull Rebellion. Oh enggak. Tidak Roger, tidak. Roger. Oh, oke. Roger. Yakin akhirnya dari walaupun tadi sempat shadow pick ke arah Kari. Galau. Galau ya. Gen Z banget nih. Tebel banget, tapi juga nih. dari arah Kesena mereka udah memberikan sebuah barikade yang sangat tebal di area depannya dan mempersiapkan ada apa ya physical attack yang dihasilkan oleh Bruno. Apalagi di jungle-nya juga sekarang retribution dari bawah pasti ya nanti untuk sliding tackle-nya di apa ya diusahakan untuk bisa membuat dia selamat dalam area peperangan dan inilah 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Ini tim. playernya. Ini playernya. Iya, Ini 5 bukan hero dan player. juga 5 player yang udah mengambil. Saya Bulung selamat siang. Berdua saja ya. Terima kasih. Bye bye. Joji suka yang mana nih Joji? Kalau Joji sih walaupun tadi prediksinya RBR tapi kalau ngeliat draft lebih ke arah Arcesena sih. Dia lebih solid di depan dan mungkin kalau misalkan Bruno bisa positioning yang baik di belakang itu bisa memberikan damage yang lumayan besar kepada tim RBR sih. Karena kalau frontline udah tebel gimana ya untuk yang ngedive sih mungkin dari RBR pakai itu sih. Cuman mungkin agak susah dengan adanya 2 tank dari Arcesena. Kalau menurut aku gitu. Early game RBR. Early game-nya RBR ya. Oke, kita akan saksikan bersama-sama inilah dia MDL minggu yang keempat. Sabtus, match pembukaan antara RBR dan juga tim RRQ Sena. Oke, itu dia punggung Pakito ada lambang X-nya. Coba kesabet di mana tuh Bude tahu nggak? Tiduran di kursi yang rotan katanya. Ngecantit. Dia bisa kepikiran ke situ. Ya gimana ya bugil. Tapi di atas ada Rodney yang berhadapan dengan dari itu siapa? Astaga nggak kelihatan, mohon maaf. Yami, astaga. Oke, tapi Yami udah langsung rotasi ke area tengah karena mereka mau memenangkan early-nya. Di area tengahnya ada Little Wanderer yang menjadi perebutan. Sekarang Little Wanderer begitu penting, semuanya langsung komit. 4 member dari tim RRQ membantu mengamankan, tapi berpusat juga sangat karena begitu bola dengan Yami makan dikejar langsung ke area belakangnya. Blast akan menjadi kill pertama bagi tim RBR. First blood didapatkan RRQ, terlalu memaksa untuk mengamankan satu Little Wanderer. Wow, itu dia. Dan ini memang yang udah direncanakan oleh RBR dengan adanya Rafaela dan juga Matilda. Mereka seharusnya bisa agresif di early game-nya. Berhasil mendapatkan ke arah Bruno-nya satu jungler utama dari Rakisena. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk RBR. Ya, dan gak boleh lupa di sini ada Lee. RBR punya sustainability yang lebih tinggi lagi. Mereka bisa tarik dulu dengan sangat baik, tapi sekarang udah mengeluarkan flickernya untuk kabur ke arah belakang. Tapi Sozo dengan beraninya langsung mendapatkan kill atas Barbosa. Sozo kali ini yang dikejar-kejar masa 3. Harus mengejar satu, tapi pertukaran satu untuk satu yang cukup baik untuk tim RBR. Yap, dan yang mendapatkan poin kill dari RBR 2 kali adalah Mocha. Ini pastinya akan menjadi sebuah keunggulan lagi untuk menjadi seorang jungler ya Bude ya. Nikmat banget 2 poin kill. Sekarang orange buff yang harusnya dimiliki oleh Bruno itu udah dijagain langsung. Udah langsung di zoning out aja oleh Rodney. Ini enak banget sih Rodney-nya. Iya, dan Pokemon Waifu juga sudah muncul di sini. Siapa yang akan langsung bermain objektif dengan Bash yang baru. Tapi Tango Rodney-nya sangat gagah berani. Dengan Falling Star Rune, Blast dihajam. Habis-habisan dikejar-kejar terus. Satu hit lagi, tidak bisa. Turret begitu sakit kali ini tak bisa untuk di-tap, tapi dari belakang meter sudah dikeluarkan langsung aja membanjiri Barbosa. Seorang diri tertinggal pun tertumbangkan. Wow, tapi setidaknya dia udah memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendapatkan ke arah Turtle. Udah mulai ada initiate lagi di bagian bawah lane-nya. Mepet terus ke arah Roger. Sementara Rodney di bagian atas berantem. Phantom Slash dikeluarkan, sedikit lagi HP tersisa. Rodney pun harus mengeluarkan ke arah Falling Star Moon dan juga flicker yang ia milikin. 2 resource skill yang dimilikin ataupun spell udah dikeluarkan secara langsung. Geragas banget. Ini permainan dari tim RBR. Tengok
nggak Ryuk, nggak Rodney, nggak siapa-siapa itu Jen. Dolanannya adoh banget. Apa itu Ingin-ingin artinya? dibaik. Ngece ala pajak konde nak ngerti. Iya, gimana lagi? Mainnya tuh jauh banget loh. Semuanya masuk ke area jungle, nge-cut ke area lainnya. Tapi kali ini Soso mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tapi RBR mereka udah langsung merespon dengan sangat cepat. Dihajar, di sandwich Soso dalam masalah. Ditabrak gak bisa-bisa Nemi terlalu masuk. Sangat besar begitu banget. Sky 2 kill didapatkan oleh tim RBR di area River. Itu dia yang dibutuhkan oleh RBR di early game seperti ini. Mereka punya Rafaela, mereka punya Matilda. Matilda tadi dengan Soul Bloom-nya langsung memberikan burst damage yang sangat menyakitkan. Di mana ada movement speed tambahan yang diberikan oleh Rafaela. Plus ada slow yang diberikan juga kepada tim lawan. Ini menjadi sebuah keunggulan banget untuk RBR. Ini dia itemnya. Udah ada Raptor Macet dan juga satu sepatu yang bisa nge-reduce ke arah magical damage. Pastinya akan menjadi sebuah keuntungan lagi. Sementara untuk Sky mau maju ke bagian depan ya. Ya, kalau kita bandingkan dari rotasi awal, kita lihat Rodney dan juga Uranus ya. Tapi ada war di atas nih. Iya, ini masih santai aja dulu. Dia ini Alexa final blow-nya dikeluarin. Rootnya masih kenceng sih, masih tebal tapi dikit lagi yang dia tersisa masih bisa santuy. Sky tertinggal di bagian belakang ditabrak sedikit lagi udah ada impulsion gagal untuk mendapatkan tapi Lei masih ingin lebih. Kaburkan Secret Hammer itu dia. Holy Baptism-nya berhasil mendapatkan ke arah Tigreal Bude. Ya untung gak melencong ya, itu kalau Papulungnya main udah melencong ke belakang Bude Tapi ya. Meteor Shower juga sudah dikeluarkan, mencoba untuk melawan defense terhadap orange buff yang dimiliki. Tapi sayangnya Lei terlalu maju ke area depan, tapi untuk bayarannya begitu mahal. RRQ mengorbankan Blast untuk ngekontes orange buff-nya. Tapi RBR belum berhenti di situ, Rodney berfokus untuk ngepet di area tengah. Gold shield-nya tinggal separuh aja, RRQ sedikit tertinggal di menit yang keempat ini. Network-nya dipegang oleh tim RBR dengan 2-3 ribu keunggulan. Wow. Ini agresif banget sih permainan dari RBR. Bahaya untuk RRQ apabila mereka tidak bisa menahan early game-nya. Kalau nanti Bruno-nya udah jadi, kita nggak tahu. Mungkin ada hal yang berbeda. Karena ada beberapa item juga yang dimiliki. Misalnya contoh untuk Uranus. Ini pastinya dia akan jauh lebih sustain lagi untuk bisa bertahan di bagian depan dan bersama Tigreal. Tapi untuk RBR, mereka harus main jauh lebih cepat lagi. Ya, dan kalau kita lihat dari rotasi awal ini membandingkan Rodney dan juga Soso, ini Rodney jelas lebih bagus rotasinya karena Rodney memajukan ngedive dirinya ke dalam untuk nge-cut minion itu lebih bagus ketimbang Soso. Alasannya adalah karena Rodney ngedive di saat lagi sepi-sepinya cuman 2 atau 1 hero dari RRQ, sedangkan Soso dari tadi mencoba ngedive dan cutting minion selalu ada yang nge-backup dari RBR dan membuat dia ketinggalan dari responnya cepet banget. Tengok ini sekarang sendirian di area alas. Yami akan menjadi bulan-bulanan dari tim RBR. Tidak terdeteksi sama sekali RRQ seperti kehilangan kontrol dari mapnya. Dan juga mereka nggak menyadari ada rotasi dari tim RBR. Dan mereka nggak nukarkan apapun. Mereka nggak ngambil turret di area tengah ataupun bawah. Sehingga kerugian didapatkan RRQ terlalu besar. Bahkan sekarang bisa dapat ke arah 2 turret sekaligus tuh Bude. Ada inner turret yang hancur di bagian atas sana. Tapi untuk di mid lane-nya ada Sky yang mencoba didorong dengan Secret Hammer. Impulsion-nya baik banget. Tapi Roger yang tertangkap di bagian tengah. Untungnya itu Pak Vito malah salah lihat mau masuk ke bagian dalam. Baik banget sih. Final atau blow yang sudah dikeluarkan. Tapi dari belakang Yami masih bisa menggocek ke kanan ke kiri. Teman-teman dari tim RBR cukup puas untuk mendapatkan 1 blast. Tapi tidak tersandwich lagi di area belakang. Depan Soso mau kemana, tapi Politor sudah dikeluarkan. Langsung kabur dengan Holy Healing. Merotasi sangat cepat, mereka nahan di area tengahnya. Yami berhasil mendapatkan Barbosa, mendefense red tengah dengan cukup baik. RRQ masih bisa bertahan. Wah, ini tadi lihat aja bagaimana jalur penggerbekan yang dilakukan oleh anak-anak RBR loh. Bahkan Rogernya masuk lewat belakang. Baik yang dilakukan oleh RBR seperti ini, iya ini bagus banget. Cuman mereka nggak boleh juga terlalu overconfidence. Mereka bermain cepat, mereka bermain teliti juga. Mereka mengambil keputusan yang lebih baik juga. Jangan sampai di saat mereka melakukan rotasi yang begitu cepatnya tapi malah menjadi blunder yang sangat-sangat berbahaya untuk tim mereka sendiri. Emang sih high risk high reward, cuman kalau udah masuk ke menit-menit segini harus ditarik dulu keniatan untuk main cepatnya karena sekali ada mistake dan mematahkan snowball dari Moka itu bisa jadi satu kesempatan untuk RRQ membalas. Waduh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 4 orang di bagian belakang dihalangin, dipancing aja oleh Ryuk. Ini baik banget, udah ada beberapa short skill tadi yang dikeluarkan ke arah Ryuk. Waduh, Pak Kito emang bener-bener ya. Tapi gerak lagi nih, terus-terusan. Soso lagi jalan aja tiba-tiba dipabak. Ini udah kayak
apa sih ngebegal Barbosa itu lagi ngebegal Soso. Minionnya di mana? Dia sudah di mana? Tapi memang dengan penggunaan Matilda seperti itu dia bisa nge-cutting sarang Barbosa. Udah berada di tengah lane menahan dengan sangat baik di area tengah atau di area bawahnya. Rektor final blow dikeluarkan Yami ingin at least mendapatkan satu turret untuk tim RRQ karena untuk saat ini RRQ belum memiliki map control yang cukup baik. Turret semuanya masih berdiri tegap dari tim RBR. Yoi, didorong dengan Seeker Hammernya, tapi untung masih bisa kabur Barbosa di bagian belakang. Ini bagus banget, ditabrak lagi, Sky tertinggal. Impulsion belum terlihat, sementara itu Tigrillnya juga udah mulai hancur. Chang'e menyusul lagi, tapi Bruno pun menjadi korban dari RBR. Yaminya mau kabur kemana? Udah ada tas-tasnya juga tadi. Ini dia, Yaminya masih bisa ngebaying time sedikit lagi. Phantom saya dikeluarkan, mendapatkan sedikit darah, digaruk dan juga dijogetin. Hilang sudah Bude. Tersisa seorang diri untuk menahan di area tengahnya, tapi seharusnya dia akan mundur terlebih dahulu karena 5 lawan 1 bukan pilihan yang tepat untuk menahan area tengahnya yang sudah hancur dengan sangat cepat. Tim RBR begitu mengerikan di game yang pertama ini. Haju sudah hal yang udah dilakukan oleh RRQ. Mereka nahan, mereka ngebait, tapi malah mereka yang kebait. Yes. Habis sudah. Jadi, satu demi satu nih hancur nih Bude. Bingung juga ya untuk tim pelan-pelan. RRQ. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau menurut aku dari tim RRQ ini rotasinya harus diperindah lagi sih. Karena menurut aku tadi dia terlalu fokus di mid-nya. Dan melupakan bagian top lane dan juga bottom lane. Karena tadi sering banget adanya war yang terjadi di middle lane. Cuman karena menurut aku RRQ terlalu memaksakan. Snowballing dari Moka tetap tertahankan dan menghasilkan 406 KDA dan itu berbahaya banget. Itu adalah kesalahan early yang dilakukan oleh tim RRQ. Tapi apa yang sekarang di menit sekarang ini untuk tim RRQ bisa mereka lakuin? Ratain top lane, mid dan juga bottomnya. Jangan terlalu fokus di satu lane karena satu lane tabrakan begitu aja itu bisa menjadi satu kesempatan untuk RBR mewipe out tim RRQ Sena. Oke. Nah, Katain dulu aja pokoknya lane-lane-nya. ini Lordnya juga udah mulai dijogetin. Santai dulu, nggak bakal ada kontes. Mereka kalah duit jauh banget. Berapa item ini jaraknya coba? 11.000 beda. Ya udah, ini hanya bisa ngeliat dari kejauhan. Ya udah, mereka sabar dulu, menunggu dulu. Mereka mencoba untuk ngedev aja dari RRQ sampai squad mana mereka nanti yang ngedefense. Karena ini Lord yang pertama juga masih belum keras-keras banget. Belum makan apa Bude? Makan apa? Makan vitamin. Belum makan vitamin ya. Makan vitamin. Imunnya masih rendah nih sekarang. Iya. Nah, seperti kita ya, dikasih vitamin terus. Tapi dari tim RBR pun kayak mereka ketika melakukan sebuah kesalahan itu bisa menjadi comeback dari tim RRQ. High ground pastinya lebih ditunggulkan oleh tim yang nge-defense ketika mereka bisa isi darah lagi, terus perang lagi. Mereka akan berperang dengan sangat cepat dari Rosa. Maju ke area depan. Iyo, itu dia impulsionnya berhasil menyedot, tapi Bruno menjadi korban pertama dari RRQ. Baik banget, pertempuran masih terjadi. Alexa final blow dikeluarkan, belum ada yang tumbang lagi dari pihak manapun. Sementara pertandingan ataupun pertempuran masih berlanjut. Lay-nya di bagian belakang masih siap untuk memberikan holy healingnya. Mega kill berarti didapat oleh Esmeralda. Sosok masuk dari belakang, langsung memberikan tarian piringnya. Shutdown berhasil diberikan ke arah Esmeralda Bude. Wow. Tapi mereka mencoba untuk masih mendefense dengan Meteor Shower, mengusir mundur teman-teman dari tim RBR. Mereka cukup puas dengan 2 inhibitor, tapi ternyata dengan minion yang masuk di area bawah, Moka masih bisa bertahan di area jungle milik tim RRQ. Mereka kehilangan 2 saja, Rodney dan Dirk, sedangkan RRQ mereka kehilangan Blast terlalu awal. Iya, Blast-nya menjadi korban pertama bahkan. Ya, dan Moka udah level 15, Blast baru level 11. Jadi dengan perbedaan core yang sangat jauh seperti ini, membuat RRQ belum memiliki damage yang memumpui. Iya, dan kalau tadi aku lihat ya dari item udah kelihatan tadi goldnya Blaze ini justru jangankan sama tim RBR, sama tim sendiri aja dari Warlord. So itu kalah gold sekitar 800 dan ini benar-benar ngehambat banget perkembangan dari seorang Blaze. Karena balik lagi Bruno adalah item dependent hero yang sangat membutuhkan item untuk memberikan damage yang sangat besar kepada RBR. Iya, bahkan tuh sekarang dominan Ice juga udah langsung dibuat, tapi tertinggal Soso di bagian belakang. 1, 2, 3, 4, ayo 3 orang langsung ngekroyok. Mau kemana robotnya? Enggak bisa kabur lagi. Ini mengerikan sih dari tim RBR. Udah nggak ada Soso, udah nggak ada yang nahan-nahan. Mereka hanya bisa memegang peran ini kepada si Sky. Yo, ini Yami pun harus mengeluarkan Alexa final blow-nya untuk bisa meng-clear ke arah satu wave minion. Sementara di bagian tengah udah dimandiin aja dengan Meteor Shower. Habis sudah satu wave minion lagi. Tapi untuk RBR mereka harus sabar karena masih ada satu wave minion untuk bisa membantu menghilangkan satu inhibitor turret.
Nah. Jembrengan harus mendefense Super Minion yang masuk ke dalam base mereka. Tim RRQ berpikir keras, tapi begitu pula dengan RBR. Mereka sudah berada di atas awan, mereka sudah berada di atas angin, segalanya mereka lebih unggul daripada tim RRQ dari segi turret, dari segi item pun tengok sudah hampir full item semuanya. Nah kalau kita lihat dari goldnya seorang Bruno ya yang dipakai sama Blaze ini baru nyentuh 6.000, sedangkan kalau kita lihat Paronya dari Mocha bun. Iya makanya, dan sedangkan kalau kita lihat Mocha juga full build sebenarnya kalau misalkan dilihat, walaupun ada Raptor Mesh Shed ya, dan tapi udah oke banget ini untuk mengejar seorang Blaze, sedangkan Blaze baru jadi Endless Battle dan sepertinya ya kemungkinan lagi on the way antara Berserker Fury atau Windtalker. Oke. Berserker Fury dibuat untuk sekarang juga bisa dibilang menjadi salah satu item yang rentan juga karena bisa langsung di counter dengan Twilight Armor 19 damage 900 damage. Itu adalah damage maksimal yang akan dimiliki oleh Bruno nantinya apabila skill yang dimiliki oleh item tersebut aktif. Setelah itu baru ada stacknya cooldown penuh lagi. ya. Iya. Kalau stacknya penuh itu bete banget. Sementara kalau dilihat winning moment untuk RRQ sebenarnya setupnya harus rapi sih, karena tadi kelihatan banget walaupun tadi warnya ada di middle, ada beberapa hero yang maksudnya kurang efektif kayak Tigreal Implosion tadi ada beberapa kali kan nggak kena untuk membentuk Wave of the World dari stack seorang Blaze, dan itu diperlukan banget sih kalau menurut aku untuk meraih kemenangan. Cuma agak susah juga ya untuk berada satu Iya. implosion kena semua gitu, dan Nah, implosion kan? seperti ini dan masih bisa dihindari masih bisa kabur ke kanan kiri, selalu belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower, Electro dikeluarkan, semua resource skillnya sudah keluar, dan RRQ tanpa adanya resource skill mereka nggak akan bisa ngekontes Lord yang sudah disentuh oleh tim RBR. Yo, itu tadi yang jadi parameter cuman dua wanita tangguh tadi itu ya. Ada Rafaela, ada Matilda, lalu di bagian belakang baru disusul oleh Esmeralda. Ini 3 wanita keras-keras banget dah. Susah banget numbanginnya, sementara itu tertinggal lagi di Uranus dari bagian belakang. Iya, kabur lagi, tolong. Teper. Nah. Ini yang kita biasanya tahu dari Uranus bisa nahan 3 player dari lawannya, tapi sekarang kita nggak bisa ngeliat karena perbedaan level, perbedaan item sudah cukup jauh. Dia flickernya udah digunakan. Coba dari net worth-nya 39.000 berbanding 53.000 loh. Cuman tadi ada satu momen yang dimana menurut aku itu bisa banget RRQ momen untuk membalikkan keadaan, dimana tadi RBR di level pertama dia terlalu nge-push untuk nge-end game tadi di menit ke-8 kalau ke-10 sorry, dan itu nggak kesampaian. Jadi RRQ punya opportunity di mana kalau RBR terlalu nge-push itu dia bisa dibantu sama damage dari turret dan bisa di-kill hero-hero dari RBR. Nahan ya, walaupun tadi Blaze-nya menjadi korban pertama, tapi Lord-nya perlahan udah masuk, Meteor Shower dikeluarkan. Ini dia pertempuran akan menjadi yang terakhir kah. Udah dari Polchen langsung berhasil menarik karena 2 orang didorong masuk ke bagian dalam. Rudni yang terkena efek begitu menyakitkan, tapi untuk base turret-nya nggak selamat lagi Budi. Mocha dia berfokus langsung ke area base turret, dia nggak peduli ada peperangan apa, ada hal apa, tapi yang hanya dia fokuskan adalah benar-benar memenangkan game yang pertama.